Wah, bilangnya luar biasa. Puji Tuhan, Kak. luar biasa. Kak Yemi? Pasti luar biasa Pasti dong. luar biasa. Kalau Kak Elsa? Puji Tuhan, luar biasa. Wow. Yeay. Kita sudah sampai di hari Minggu. Kalau hari Minggu kita ngapain, Kak Yemi? Sekolah minggu. Sekolah minggu. Semuanya siap-siap ya, kita mau sekolah minggu. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bersama dengan Kak Yemi. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini, hingga kami bisa bersama-sama bersekolah minggu bersama lagi Tuhan, walaupun secara online. Tuhan, Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarkan firman hari ini bisa menjadi rema untuk kami, untuk menjadi teladan untuk di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian hati yang gembira. Kalau hatinya gembira, semuanya harus senyum ya. Kayak saya sama Kak Yemi mau lihat adik-adik yang di rumah semuanya harus senyum. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik yang di rumah harus makin semangat. Seperti lagu ini ya, hati yang gembira adalah obat. Setuju Kak Yemi? Setuju. Setuju. Sekali lagi kita mau pujikan pujian ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay! Gimana? Sudah gembira belum? Sudah dong. Sudah Kak, gembira pasti. ya. Kalau gitu harus tambah lagi nih ya Kak ya, gembiranya ya, tambah sukacitanya ya. Kita mau pujikan pujian yang kedua. Semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini
sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa adik-adik? Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Semuanya lompat, pam 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 pam, yeay! Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Semuanya sikapnya ya, duduk tenang, duduk manis. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Semuanya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh, yuk sama-sama nyanyi. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari adik-adik
kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, selagi kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima firman-Mu dan menjadikan firman-Mu hari ini menjadi rema untuk kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Daniel pasal 1. Ada seorang raja Babel bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang kuat dan dia berhasil merebut kota Yerusalem. Setelah berhasil merebut kota tersebut, Raja Nebukadnezar pun memerintah di sana. Pada suatu hari, berkatalah raja kepada Aspenas, kepala istananya. Raja meminta kepadanya untuk membawa beberapa orang Israel yang masih muda, yang sehat, yang pintar, dan juga yang rajin untuk bekerja dalam istana raja. Mereka semua akan diajarkan berbagai macam pengetahuan tentang istana. Di antara orang-orang muda yang terpilih, ada beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja memberi mereka makan dan minum setiap hari sama seperti yang dimakan dan diminum oleh raja. Mereka akan dididik selama 3 tahun lamanya di istana sebelum mereka bekerja kepada raja. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil keputusan untuk tidak ikut-ikutan makan makanan raja. Mereka hanya mau makan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga minum air putih. Hal tersebut membuat kepala istana khawatir kalau mereka akan kalah dari orang-orang pilihan lainnya. Tetapi Daniel tetap meminta kepada kepala istana untuk tetap bisa makan sayur dan buah-buahan, juga minum air putih selama 10 hari. Ternyata setelah 10 hari, mereka lebih kuat dan cerdas dibandingkan dengan orang-orang yang makan sama seperti makanan raja. Raja kagum akan kemampuan 4 anak muda ini. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang pintar yang di kerajaan. Semuanya itu karena ketaatan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap firman Tuhan. Daniel dan 3 temannya melakukan firman Tuhan. Mereka menjaga tubuh mereka karena mereka tahu tubuh mereka adalah milik Tuhan. Wow, gimana tadi videonya tentang D-A-N-I-E-L, Daniel. Keren ya adik-adik ya videonya ya. Nah, kita mau baca lagi nih ya. Semuanya dibuka Alkitabnya. Atau bisa dari HP-nya, Alkitab yang di HP sucinya. Dari Daniel pasal 1 ayat 8, ayat 9, dan ayat 17. Semuanya ya, kita buka Daniel pasal 1 ayat 8, 9, dan 17. Kak Elsa bacakan ya, Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, lompat ke ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Wow, seperti video yang kita lihat tadi ya, bahwa
Daniel dan sahabat-sahabatnya. Masih ingat sahabat-sahabatnya siapa? SMA. Sekolah menengah atas. Oh, salah ya. SMA siapa? Sadrak, Mesak, dan aku. Oh, salah. Siapa adik-adik? Abednego. Iya betul. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Mereka makan makanannya apa ayo? Apakah mereka makan daging? Ataukah mereka makan minum susu, minum anggur? Ataukah mereka makan ikan? Enggak ya, mereka makan sayur-sayuran. Wow, dan minum air putih. Enggak minum anggurnya raja. Maksudnya gimana Kak Elsa? Minum anggurnya raja maksudnya minum minuman yang bisa memabukkan. Atau hanya enak saja di tenggorokan gitu ya, tapi ternyata tidak baik buat kesehatan. Di sini siapa yang adik-adik nggak suka makan sayur? Ayo, siapa yang nggak suka makan sayur? Banyak ya kayaknya ya. Nah, kita belajar dari Daniel hari ini yo, bahwa kita harus bisa menjaga kesehatan. Salah satu caranya ya seperti Daniel, dengan makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, seperti yang dianjurkan yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Nah, seperti tema kita bulan ini ya, tentang kesehatan. Tentang apa adik-adik? Tentang kesehatan. Betul. Dan pesan yang kedua dari Daniel dan sahabat-sahabatnya, kita harus belajar mempergunakan waktu dengan baik. Kita belajar dari Daniel bahwa Daniel berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Ya, di Alkitab juga dituliskan Daniel berdoanya 3 kali sehari. Nah, adik-adik yang di rumah juga harus rajin berdoa sama Tuhan, harus rajin saat teduh, harus rajin beribadah. Nah, dan juga apalagi di masa pandemi ini harus rajin berolahraga biar kita semua sehat, terhindar dari wabah, virus, dan sakit penyakit. Siap adik-adik? Pesan video ini, hari ini kita belajar bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga mempergunakan waktu dengan baik untuk beribadah dan berolahraga. Siap? Siap. Oke, semuanya kita mau berdoa. Kita tutup ibadah kita minggu ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada hari ini. Kami sudah selesai beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan sukacita yang baru buat kami. Tuhan sudah memberkati kami secara jasmani, secara rohani. Dan biarlah pesan Tuhan hari ini melalui video yang kami lihat dan kebenaran firman Tuhan yang sudah tersampaikan itu boleh mengingatkan kami Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami boleh terus mau rajin Tuhan, makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah Tuhan. Kami juga bisa mempergunakan waktu kami dengan baik Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa, untuk berolahraga, maupun kami bisa belajar dengan baik Tuhan ketika kami bersekolah ataupun mengerjakan tugas. Kami menyerahkan Tuhan aktivitas kami, kehidupan kami selama seminggu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Biar Tuhan yang memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati juga orang tua kami, keluarga kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang juga menyertai kami, Engkau Allah Immanuel. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.